Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara praktis menyusun distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan data nilai akuntansi mahasiswa prodi akuntansi syariah. Yang mana di sini terdapat sekumpulan nilai yang masih dalam bentuk data acak atau data yang masih mentah. Dari data inilah kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung berapa dulu jangkauan atau rank dari data tersebut. Yang mana rank itu akan dihitung dari data yang terbesar atau max, kemudian di blok semua data, tutup kurung, dikurang, min. Min adalah data yang terkecil, kemudian di blok, tutup kurung, dan di enter. Jadi dapatlah ranknya atau jangkauannya adalah 58. Kemudian yang kedua, kita hitung lagi banyaknya kelas. Kelas itu akan dihitung dengan rumus 1 tambah 3,3 log n. Karena di sini dapat kita buat, karena dalam kelas nanti ada pembulatan ke atas, kita pakai round up ya, untuk pembulatan. Kemudian 1 ditambah 3,3 dalam kurung log n. N adalah banyaknya data. Dalam Excel, banyaknya data dapat dihitung dengan rumus count. Kemudian kita blok datanya. Nanti secara otomatis akan menjumlahkan sendiri. Kemudian tutup kurung sekali, 2 kali, 3 kali, 0. Ini untuk pembulatan ke atas tadi. Jadi nanti nggak ada desimal lagi. Tutup kurung, kemudian di enter. Kita sekali lagi ya, muncul 7. Artinya nanti 7 kelas. Kemudian sekarang kita hitung untuk interval. Jadi interval akan diperoleh dari rank dibagi kelas. Maka di sini ya kita bulatkan kembali ya, round up untuk pembulatan ke atas. 2 kali tutup kurung ya, 58 atau rank dibagi kelas. Kelas ini 7, tutup kurung kali, 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka ada intervalnya 9. Jadi setelah kita peroleh data ini, selanjutnya kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi. Masukkan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang mana pertama kita menentukan kelas dulu ya, kelas. Dia ada batas bawah kelas, ada batas atas. Kita mengambil batas bawah kelas dari nilai yang paling rendah atau sama dengan min. Maka dia akan memilih sendiri berapa nilai yang paling rendah, kemudian di enter, dapat 40. Jadi 40 itulah yang paling rendah. Kita strip untuk tanda sampai. Kemudian yang atas ini akan diperoleh dari batas bawah kelas pertama ditambah dengan interval dikurang 1, di enter, dapat 48. 48. Biar nggak terlalu jauh, kita kecilkan kolomnya. Kemudian batas bawah kelas kedua kita buat sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah dengan interval. Intervalnya kita kunci pakai F4 ya, biar tidak lari. Kemudian kita enter. Dapat 49 ya, karena kelanjutan dari 48 adalah 49. Sampai dengan sama dengan batas atas kelas pertama ditambah dengan interval. Intervalnya kita kunci juga. Kemudian di enter. Sampai 57. Jadi ini kita kopikan saja ke bawah di blok 3 sel ini. Ini ada kotak kecil. Ketika mouse-nya kita taruh di sini akan muncul tanda plus. Klik, tarik tahan ke bawah sampai, karena sudah ada 2 berarti kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tambah 5 kelas. Ini kurang lebar ya. Kalau muncul tanda pagarnya kurang lebar, kita lebarkan sedikit. Ya. Kemudian setelah kelas sudah, kita lanjutkan dengan frekuensi. Tapi dalam Microsoft Excel di sini
tidak bisa menghitung langsung frekuensi biasa. Dia bisa menghitung frekuensi kumulatif. Maka di sini kita buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu akan diperoleh dari sama dengan, kita ketik ya, langsung aja. Frekuensi ini dia muncul. Frekuensi, buka kurung, kemudian kita blok semua data yang ada di sini. Kemudian tekan F4 untuk menguji agar tidak lari, kemudian koma, kita klik batas atas kelas pertama ini. Kalau sudah kita enter, ya, muncul 14. Ini kumulatif ya, kita kopikan sampai kelas terakhir, klik, tarik, tahan, ya, lepas, dan muncul. Karena jumlahnya 60, maka kumulatif yang kurang dari ini adalah 60. Sekarang baru kita hitung yang frekuensi biasa, ini sama dengan frekuensi kelas pertama tentu 14 ya, tetap. Kemudian frekuensi yang kelas kedua itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kelas kedua dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Kita sebelumnya ya, jadi 18 dikurang 14 nanti, tapi di sini sel yang dibaca. Dan kita enter. Ini bisa kita klik, tarik, ya, pas. Jadi inilah dapat frekuensi masing-masing kelas. Jadi kelas pertama itu ada 14, kelas kedua ada 4, kelas ketiga ada 13, kelas kelima ada 10, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah frekuensi, kita hitung lagi nilai tengah. Nilai tengah itu akan diperoleh dari batas bawah kelas pertama ditambah batas atas kelas pertama dibagi 2. Kita kasih kurung di sini. Kemudian di enter. Kemudian kalau sudah nilai tengah, kita buat tepi kelas. Jadi tepi bawah, ada tepi bawah, ada tepi atas. Tepi bawah akan diperoleh dari sama dengan batas bawah kelas pertama dikurang 0,5. Kemudian batas atas akan diperoleh dari sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 0,5. Di enter. Dan kalau sudah ketiganya ini bisa kita blok, kita klik fill handle, tahan, tarik ke bawah, dan lepas. Selanjutnya kita jumlahkan untuk frekuensi. Di sini jumlahnya harus 60 ya. Karena semua data 60, kita klik sum, otomatis muncul, kemudian kita enter ya 60. Berarti betul frekuensi kita semuanya ada 60. Kemudian kita rapikan tabelnya. Kemudian kita buat judulnya di sini.
Jadi demikian cara menyusun tabel distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Jadi ketika nanti ada perubahan data, seumpamanya adalah nilai akuntansi mahasiswa lokal A, ketika akan menginput yang lokal B, kita cukup mengganti nilai ini, tapi nanti secara otomatis di sini akan berubah tanpa kita harus merubah rumus atau formula yang ada. Sebagai contoh, ketika data ini berubah, umpamanya yang pertama nanti menjadi 60, ya secara otomatis di sini akan mengikut berubah. Ketika ada perubahan lagi, ini 70 ya nilainya, secara otomatis dia berubah. Kemudian ketika ini berubah lagi, menjadi 90, ya, kita lihat di sini dia berubah secara otomatis ya, frekuensinya berubah. Tentunya dengan cara ini kita akan lebih praktis dalam menyusun tabel distribusi frekuensi daripada kita harus menyusun secara manual, apalagi kalau jumlah data yang kita susun banyak.